Kausa dan majelis yang hadir di pagi undang saya, insya Allah dirahmati Allah. Bersyukur hari ini pada hari Jumat tanggal 29 kita bisa hadir di ruang keterampilan untuk suatu acara diseminasi tentang tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen sepak bola antar kelas dengan komunitas belajar sekolah KBS melalui Sport Education Model yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita saudara Widianto Sayoko SPD JAS. Untuk lebih detailnya acara pada kesempatan kali ini ada 4 mata acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua inti yaitu diseminasi dari Pak Widi, kemudian sesi yang ketiga adalah tanya jawab, kemudian yang keempat adalah penutup. Untuk meningkat waktu langsung saja monggo acara hari ini kita buka sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat acara yang kedua yaitu diseminasi rencana tindak lanjut oleh Bapak Widianto Sayoko. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, segala pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan iman sebanyak kesehatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini masih ditemukan di ruang keterampilan ini untuk bersama-sama mendengarkan, mengikuti tentang rencana tindak lanjut dari yang saya ikuti, yaitu program pengembangan kompetensi guru PJOK Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk dapat mempresentasikan rencana tindak lanjut pada kesempatan siang hari ini. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti paparan tentang rencana tindak lanjut mapel PJOK. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini program pengembangan keprofesian guru PJOK itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari guru PJOK dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, agar siswa itu dalam mengikuti pembelajaran itu aktif untuk mengikuti pembelajaran dengan rasa senang dan mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri siswa tersebut, sehingga murid atau siswa itu diberi kebebasan untuk mengikuti pembelajaran PJOK, sehingga di sini guru itu tidak hanya menjadi penguasa dalam pembelajaran, tidak hanya satu anak dari guru kemudian, tetapi di sini siswa diharapkan untuk aktif mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek yang akan saya laksanakan, yang akan saya rencanakan, yaitu tentang turnamen sepak bola antar kelas dengan dibantu oleh komunitas belajar sekolah atau KBS yang sudah kita bentuk, sudah kita adakan di sekolah, karena kita mempunyai KBS yaitu komunitas belajar sekolah melalui Sport Education Model, pembelajaran SEM. Apa itu SEM? Mungkin Bapak Ibu guru belum pernah mendengar, belum preso apa itu SEM. SEM itu kepanjangan dari Sport Education Model, salah satu model pembelajaran yang ada pada PJOK, pada mapel PJOK. Salah satu model pembelajaran. Di sini SEM itu menuntut anak untuk aktif semua dalam proses pembelajaran. Untuk lebih lanjut nanti akan saya sampaikan. Tetapi sebelum saya memasuki ke materi, sedikit kita refreshing
biar Bapak Ibu itu tidak ngantuk. Kita ke numerasi, menghitung. Mungkin guru matematika suka. Coba Bapak Ibu memilih angka dari 2 sampai 10. 2 sampai 10. Dengan angka tersebut nanti kita akan bertamasya ke negara Eropa. Negara Eropa, ke benua Eropa, dari huruf A sampai huruf E. Nanti kita pilih negara Eropa yang huruf awalannya A, negara mana? A. Benua Eropa. Negara mana? A. Austria. A. Austria. Kemudian kita ke huruf B. Belanda, Belgia, mana lagi? Bulgaria, banyak. Dan huruf C. Ceko, Kroasia, Kanada, ya, good. D. Denmark. E. England. F. Finlandia, good, bagus. Kemudian apa lagi? F. Selain Finlandia, Prancis. Kemudian G. Jerman. Oke, kita nanti bertamasya ke salah satu negara di Eropa. Sudah ditemukan tadi angka berapa? Yang Bapak Ibu guru ada di dalam pikiran panjenengan? Gak usah diterangkan, diingatkan saja. Kemudian angka tersebut panjenengan kalikan 2. Sudah? Angka yang panjenengan pilih dari 2 sampai 10 tadi dikalikan 2. Kemudian sudah ketemu, Bapak Ibu tambahkan dengan angka 8. Ditambah dengan angka 8. Ketemu? Sesudah itu panjenengan bagi dengan angka 2. Dibagi dengan angka 2. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, yang terakhir dikurangi dengan angka yang panjenengan pilih. Sudah? Ya, angka berapa nanti diutarakan. Sekarang angka 1 identik dengan huruf A, huruf negara yang berawalan A. Angka 2 berawalan B, negara berawalan B di Eropa. Kemudian 3C, 4D. Silakan. Angka berapa yang panjenengan temukan? Pak Agus. 2. Pak Parman. 4. Pak Bowo. 4. Bu Yum. 3. Bu Neni. 4. Bu Sini. 4. Pak Fat. Bu Arum. Mbak ini 4 lagi. Bu Dia 3. Pak Roni benar 4. Berarti yang benar adalah 4. Berarti kita bertamasya ke negara Denmark. Selain Denmark berarti pesawatnya habis pertaletnya, madep di negara yang panjenengan tulis. Yang benar adalah kita bertamasya di negara Denmark. Ketemunya habis 4. Oke, sekedar intermezzo. Next, slide berikutnya. Slide yang kedua. Latar belakang. Ya, latar belakang dari SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi nanti pengalaman siswa yang akan kita lakukan di sekolah itu akan menjadi pengalaman belajar, akan dipraktekkan nyata di masyarakat. Misalnya yang paling kecil adalah penyelenggaraan misalnya pertandingan antar RT. Itu nanti akan kelihatan nyatanya di kegiatan masyarakat. Kemudian berikutnya, saya merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Di sini murid diberikan kebebasan. Misalnya murid tidak dapat berolahraga, tidak bisa berolahraga, dia boleh memilih peran yang lain.
misalnya sebagai wasit boleh. Kemudian yang kedua sebagai tim kesehatan boleh. Yang ketiga sebagai penonton. Sebagai penonton pun dia sudah aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga semua anak dalam kegiatan SEM ini semua aktif dalam proses pembelajaran. Tidak ada siswa yang tidak aktif. Berikutnya, SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suatu voice. Voice itu apa ya? Usulan atau pendapat. Ya, kadang-kadang kita kalau pada proses pembelajaran itu tidak memikirkan anak untuk berpendapat. Apa yang kita sampaikan ya kita sampaikan sabaran. Tapi dalam SEM ini kita memberikan keleluasaan kepada siswa untuk voice, memberikan pendapat. Kemudian yang kedua, choice, pilihan. Anak diberi kebebasan untuk memilih olahraga apa yang akan dilakukan dalam kegiatan SEM tersebut sesuai dengan bakat, sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, yang pertama voice, yang kedua choice, yang ketiga adalah ownership, kepemilikan, rasa dari rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang dia pilih nanti supaya berjalan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikutnya, memberdayakan murid saat program sudah dilaksanakan dan dievaluasi. Sehingga ada 3 macam kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah merencanakan program, kemudian yang kedua melaksanakan program, yang ketiga adalah mengevaluasi. Jadi kalau kita mengadakan proses pembelajaran, ketiga hal tersebut harus dilaksanakan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Sementara kalau kita hanya baru melaksanakan, berarti kegiatan yang kita laksanakan masih kurang 2, yaitu merencanakan dan evaluasi. Sehingga ketiga hal ini kalau kita melakukan proses pembelajaran harus dilaksanakan semuanya, yaitu program atau merencanakan, kemudian yang kedua melaksanakan, kemudian yang ketiga mengevaluasi apa kekurangan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Next. Ya. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, kita mempunyai aset banyak di sekolah ini. Ada 7 aset. Yang pertama yaitu aset manusia. Di sini ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ya, ada tukang kebun, ada TU. Itu merupakan aset manusia. Aset yang pertama. Kemudian aset yang kedua, sosial. Sosial berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kita punya lapangan sepak bola, kita punya tenaga kantin, ada kantin, itu merupakan aset sosial. Kemudian aset politik. Aset politik kita punya komite, bisa bekerja sama dengan komite. Kemudian aset lingkungan. Lingkungan di sekitar kita alam yang hijau sangat mendukung dalam kegiatan pembelajaran, rindang, tidak panas, lapangan dekat dengan sekolah, itu adalah aset yang sangat bagus yang kita miliki. Kemudian aset yang berikutnya adalah aset fisik. Kita punya bola, kita punya sarana prasarana yang memadai, kita punya internet, kita punya jaringan, itu merupakan aset yang sangat bagus. Kemudian aset berikutnya adalah aset agama atau budaya, pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat duhur berjamaah, itu adalah aset yang sangat bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aset finansial. Kegiatan kita didukung oleh adanya BOS. Nah, kalau kita mengadakan kegiatan, boleh kita mengajukan proposal untuk pencairan dana dari BOS. Apapun kegiatannya, asal kita ada tadi rencana, kemudian kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, kita boleh mengajukan proposal kepada BOS untuk mengadakan kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah,
Ketujuh aset ini sudah kita miliki. Tinggal apa lagi? Ya kita tinggal melaksanakan karena asetnya sudah ada, sudah mendukung, sudah tersedia. Kita tinggal melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengadakan turnamen sepak bola. Karena didukung oleh 7 aset tadi, maka turnamen ini berani saya laksanakan. Aset yang tersedia semuanya ada, aset yang dibutuhkan semuanya ada. Apakah hal ini sudah pernah kita laksanakan? Sudah pernah. Dulu ada namanya Liga OSIS. Kenapa sekarang tidak dilaksanakan lagi? Kemudian dulu ada kelas meeting. Kenapa tidak dilaksanakan lagi? Kemudian ada kegiatan tengah semester. Kenapa tidak dilaksanakan lagi? Alasannya karena dana bos tidak mendukung. Tapi kan ini semua untuk kegiatan siswa. Dana bos kembali ke siswa, maka kegiatan tersebut yang kita rencanakan ya harus bisa dibayar oleh pembiayaan dari bos, karena bos hanya satu-satunya pembiayaan yang kita punyai. Berikutnya, ya, tujuan dari program yang akan saya laksanakan, yaitu tadi turnamen sepak bola antar kelas. Kalau dulu kita sebut dengan Liga OSIS. Ya. Ini akan kita laksanakan menjadi rencana saya dalam kegiatan SEM. Kegiatan tadi, Sport Education Mobile. Kegiatan yang semua siswa terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan program yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, bahagia, berprestasi dan sportivitas. Intelijensi masuk boleh, kemudian dari budi pekerti, dari religi juga masuk, sehingga anak terbentuk sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani, fisiknya bagus, rohani, kelakuannya tidak tanduknya bagus, akalnya bagus. Nah, keseimbangan antara jasmani dan rohani ini akan kita gali, akan kita pupuk sehingga anak menjadi anak-anak yang baik, yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata bermain sesuai peran yang diminati, sesuai dengan apa yang dia bisa. Tidak harus dia berolahraga. Kalau dia tidak bisa berolahraga seperti anak itu, tidak bisa bergerak, bukan tidak bisa bergerak tapi tidak bisa berolahraga, maka dia boleh mengambil peran lain, misalnya sebagai wasit, boleh mengambil peran lain, misalnya sebagai PMR, sebagai tenaga medis, ya, sebagai tenaga medis. Kalau tidak bisa mengambil sebagai manajer, bisa. Kalau tidak bisa itu sebagai wartawan. Kalau tidak bisa lagi, yang paling mudah yaitu sebagai penonton, sehingga semua anak terlibat, walaupun itu keterlibatan dia itu hanya sebagai keterlibatan yang paling mudah, yaitu sebagai penonton. Kemudian yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dari dan situasional. Ya, olahraga di sekolah bisa dilaksanakan di rumah, di masyarakat. Ya, itu adalah pelaksanaan nyata. Sholat 5 waktu sholat zuhur di sekolah bisa dilaksanakan di rumah, bisa dibiasakan di rumah. Sholat duha bisa dibiasakan di rumah. Itu adalah pengalaman nyata yang bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa dengan berolahraga yang rutinnya itu terserah mau 30 menit setiap hari atau 3 hari seminggu, olahraga yang rutin, terserah, itu akan meningkatkan kebugaran jasmani kita. Mungkin Bapak Ibu tidak ada waktu luang untuk melakukan olahraga. Nah, alangkah baiknya paling tidak ya seminggu sekali, tiap hari Minggu, jalan-jalan, jogging atau bersepeda, ya. Yang penting gerak badannya supaya sirkulasi darah itu menjadi lancar. Darah yang ke otak menjadi lancar. Kemudian sendi-sendi gerak kita menjadi lepas, ya, tidak kaku.
Paling tidak apa yang kita laksanakan itu rutin. Olahraga yang rutin, seminggu sekali rutin, kemudian sehari 30 menit rutin, itu harus kita laksanakan. Tapi ya betapa sulitnya, terutama ibu-ibu kalau sudah di rumah sudah tidak ada waktu luang untuk berolahraga. Kemudian yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Seharusnya olahraga itu membentuk jiwa yang sehat, bugar, mengikuti pelajaran berikutnya seharusnya menjadi nyaman, menjadi termotivasi. Tapi kalau kita sebaliknya, berolahraga anak ngantuk, anak lemes, sehingga tidak sesuai dengan kemauan dari guru PJK. Sesudah olahraga harusnya bugar sehingga mengikuti pelajaran berikutnya. Jam ke-34 matematika dia harus aktif mengikuti, malah ngantuk. Ini yang salah gurunya apa maksudnya? Ya tidak tahu ya, itu. Kemudian berikutnya yang keenam, menerapkan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Seperti yang saya sampaikan, kegiatan SEM itu untuk mengaktifkan semua siswa agar siswa bergerak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tidak harus menjadi atlet, bisa menjadi wasit, bisa menjadi manajer, bisa menjadi panitia, bisa menjadi tukang pijet, bisa menjadi paling mudah itu sebagai penonton. Next. Yang berikutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian dan tujuan. 1. Pemahaman tentang aturan permainan sepak bola. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik permainan sepak bola. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama. Yang kelima, kepemimpinan melalui peran dan tanggung jawab. Tujuan dari olahraga adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yang intinya adalah anak berperan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemauannya. Tidak boleh dipaksakan, kamu harus bisa sepak bola, kamu harus bisa bola voli, kamu harus bisa lari. Tidak. Silakan pilih apa yang kamu bisa. Kalau kamu dalam pertandingan sepak bola tidak bisa menjadi atlet, tidak bisa menjadi yang lainnya. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan waktu. Yang ketiga, menganalisis pertandingan. Yang keempat, penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas dan kerjasama tim. Yang kelima, pemilihan peran dan tahap afiliasi. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, langkah-langkah dalam penyusunan SEM dimulai dari awal, dari rencana, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Sama seperti pada saat kita pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peran. 1. Siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit bisa memilih itu. Kalau dia tidak bisa menjadi pemain, bisa memilih peran yang lainnya. Tidak harus semuanya menjadi atlet. Nah, dalam SEM ini, Sport Education Model, itu dibutuhkan kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Yang pertama, kerjasama dalam komunitas belajar sekolah. Misalnya PJOK dalam melaksanakan SEM sepak bola ini harus bekerjasama dengan Bapak Ibu pemangku bidang studi yang lain. Misalnya apa? IPS dengan Pak Parman dengan Pak Ki. Bentuk kerjasamanya apa? Ya bisa mencari donatur karena berkaitan dengan keuangan. IPS mengajarkan tentang keuangan, bagaimana cara untuk mendapatkan masukan dari luar. Kemudian PAI jelas mengedepankan tentang agama, tentang sikap menghormati, menghargai sesama teman, menghargai lawan. Nah, itu dari sikap religinya. Kemudian dengan seni bisa bekerja sama enggak? Bisa. Misalnya dalam pembukaan acara bisa diselingi dengan cheerleaders atau dengan paduan suara atau dengan pentas kesenian yang lain. Dengan bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa. Misalnya apa? Dengan membuat proposal, dengan membuat laporan sesudah kegiatan. Bisa semua. Dengan matematika bisa enggak? Bisa.
dengan membuat bagan pertandingan, ya, membuat bagan pertandingan, menghitung jumlah pertandingan yang akan dilaksanakan. Kemudian dengan BK bisa nggak? Bisa. Dengan PMR bisa. Misalnya ada cedera, harus segera bisa menangani bagaimana cara menangani cedera. Ya. Maka kegiatan ini membutuhkan kerjasama dalam komunitas belajar di sekolah. Ya. Kemudian lini masa atau waktu rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan akan dilaksanakan tanggal 10 Desember 2024, yaitu menyusun program dan menyusun segala sesuatunya, rencana. Kemudian yang kedua tanggal 11 sampai 14 Desember itu pelaksanaannya, dan yang ketiga tanggal 16 sampai dengan 20 Desember adalah pelaksanaan kegiatan dari turnamen sepak bola tersebut. Next. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Melalui kegiatan kokurikuler di luar jam pembelajaran, tidak mengganggu jam pembelajaran, namanya kokurikuler. Kalau pembelajaran itu kan ada kurikuler, ada kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Yang kurikuler itu apa Bu ini? Masuk dalam jam pelajaran. Penguatan dari intrakurikuler. Oh iya, kalau ekstra di luar. Ya, di luar. Intinya kalau kokurikuler itu variasi atau kombinasi antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kelihatannya seperti itu atau lain? Ya, nanti bisa didiskusikan. Sehingga pelaksanaan saya ini diharapkan tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Kemudian berikutnya, murid yang terlibat adalah seluruh siswa atau siswi SMP Negeri 3 April dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan mengacu pada kalender pendidikan. Yang keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah, jelas. Kemudian yang kelima, komunitas belajar sekolah menjadi lokomotif atau fasilitator dalam pelaksanaan SEM yang akan kita laksanakan. Berikutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. 1. Memiliki kepala sekolah. Jelas kita memiliki kepala sekolah, kita memiliki guru, tenaga kependidikan yang jumlahnya 21 orang. Yang kemudian, yang kedua, peserta didik. Kita mempunyai kurang lebih 200 berapa Gus? 210 ya? 201 siswa. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dalam penyelenggaraan turnamen tersebut. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang cukup, bisa mengadakan siaran langsung, mungkin streaming ya. Kemudian yang keenam, sarana dan alat yang tersedia lengkap sehingga SEM bisa dilaksanakan dalam kapasitas yang kita miliki. Berikutnya, rencana evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi SEM. Dalam pembelajaran masing-masing tahap akan dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan. Yang terakhir adalah evaluasi. Beberapa hal yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau bagaimana pendapat murid tentang kegiatan SEM yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim. Kemudian yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Kenal mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Kemudian yang ketujuh, evaluasi manajemen tentang pengelolaan waktu efisien, keaktifan murid yang terlibat sesuai dengan perannya atau tidak. Next. Kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi itu kalau saat ini yang pertama adalah musim hujan.
Dengan otomatisasi musim hujan, maka pelaksanaan SEM dilaksanakan pada pagi hari. Itu adalah faktor alam. Yang kedua, pengelolaan waktu. Jadwal jangan sampai merugikan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti tadi. Kemudian yang ketiga, motivasi peserta. Keempat, manajemen tim. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Dan yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas yang kurang mendukung. Berikutnya, solusi dari hambatan tadi, yang pertama, penjadwalan yang efisien. Kemudian yang kedua, mengatur jadwal pertandingan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Misalnya terjadi perkelahian, bagaimana kita untuk bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Yang keenam, mengadakan pertemuan dengan komunitas belajar dan orang tua atau komite untuk menjelaskan tujuan program yang akan dilaksanakan. Berikutnya. Dan yang terakhir, dari penyampaian materi yang saya sampaikan tentang SEM dari awal sampai akhir, apa yang saya sampaikan intinya SEM itu adalah model pembelajaran dari PJOK yang terbaru, yang di sini intinya adalah kita memfasilitasi murid untuk menjadi atau memilih peran sesuai dengan kemauan murid tersebut, sehingga tidak ada siswa yang nganggur pada saat pembelajaran, tidak ada siswa yang ngontang-ngatung, semuanya aktif berperan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, SEM ini tidak hanya dilaksanakan di PJOK, di mapel lain juga bisa dilaksanakan. Seperti tadi kita melatih anak untuk berdemokrasi, itu sebenarnya salah satu bentuk SEM, SEM dalam olahraga. Tapi kalau dalam PPKN ya bentuk berdemokrasi, bisa kita kelola, bisa kita manajemen dalam P5, keterlibatan siswa semua dilibatkan, guru hanya menjadi fasilitator, menjadi memberikan fasilitas, kemudian mengamati, kemudian memberikan masukan kalau ada pertanyaan dari siswa, sehingga guru tidak terjun langsung tapi cukup mengawasi. Kalau tadi kan panjenengan turun langsung dari awal sampai akhir, berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Seharusnya itu bisa dilaksanakan dengan mengaktifkan siswa biar mengadakan kegiatan tersebut dari awal sampai akhir, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, semuanya dirasakan oleh siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi paparan dari Pak Widianto Salibdo yang telah memberikan paparan tentang tindak lanjut yang sudah sedemikian gamblang, tertop. Dan selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu kaitan dengan apa yang beliau paparkan tadi, waktu saya berikan sebenarnya. Monggo tunjuk jadi ya Pak Andul, monggo. Saya boleh itu monggo lagi bisa. Tadi Ibu Arum tunjuk jadi sebenarnya ya. Ibu Arum. Kalau untuk penilaiannya bagaimana Pak? Dengan metode itu? Untuk penilaian, kan ini bentuknya olahraga itu bisa diamati langsung, ya. Wujudnya turnamen sepak bola kan itu hanya memasukkan dan kemasukan, sehingga penilaiannya itu siapa yang menang. Misalnya pertandingan antara kelas 9A lawan 9B, yang menang siapa? Ya itu penilaiannya. Berarti dia berhak melaju ke babak berikutnya, karena ini SEM, ya SEM. Prestasinya adalah semua kelas, ya semua kelas. Nanti penilaiannya langsung bisa diamati di dalam lapangan. Itu ada yang jadi kapten, ada yang jadi PMR, itu penilaiannya tetap sama ya?
Ya tetap sama dilihat dari keaktifan dia. Yang penting siswa aktif, ya tidak pasif. Sebagai penonton pun kalau dia aktif sorak-sorak atau memberikan semangat, ya kita beri nilai yang bagus. Demikian. Lainnya mungkin ada? Dimasukkan Pak. Ini mungkin? Ya Pak, yang saya tadi ada saya sport education model SEM itu bisa diaplikasikan ke mapel yang lain. Ya, bisa. Iya, saya belum karena itu sport deh, Ya. sport olahraga kata saya Pak. Mungkin contoh nyata ini saya kok masih gambar gitu Pak. Contoh nyata kalau di matematika itu gampang. Jawabnya bisa Pak. Kalau misalnya di IPA, misalnya di IPA, ya siswa dilombakan membuat tape. Nah, Tape, bagaimana dari awal sampai akhir proses pembuatan tape itu kan bisa dilombakan. Sportnya itu di mana ya? Itu kan sport hanya olahraga. Nanti kalau matematika ya ganti mungkin titik-titik education model. Matematik ya kan sport itu kan olahraga. Nanti matematika ya ganti matematik education model. IPA ya science education model. Inggris ya English education model seperti itu. Gitu ya. Kalau matematika mungkin bisa lomba bikin miniatur tentang segitiga atau segi 5 atau segi 7 atau wujud. Nah ini kan bisa dilombakan. Dengan begini? Lainnya lagi? Tidak ada, cukup Bapak Ibu. Ya terima kasih atas waktunya. Saya berikan ke moderator. Oke, seluruh pelajaran sudah selesai dari awal sampai akhir dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan maaf pada kesempatan ini acara designasi RTL Pak Widi kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Saya yang jadi moderator kalau ada lebih kurangnya mohon maaf dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa